Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Januari 1985, Candi Borobudur pernah dihujani bom dan sejumlah pura menjadi rusak berantakan. Polisi kemudian mengejar pelakunya dan 2 orang Habib Ba'alawi ditangkap oleh polisi, dipenjarakan karena terlibat dalam aksi terorisme Candi Borobudur tersebut. Siapakah 2 orang Habib yang terlibat dalam pengeboman Candi Borobudur itu? Saya baca ya kisahnya. Ini saya baca perlu agar menjadi perhatian kita semuanya, khususnya orang-orang yang masih mengagung-agungkan keturunan pengungsi atau imigran dari Yaman, yang menganggapnya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau kita melihat dari rekam jejak, track record, segudang kegaduhan, segudang kekacauan yang ditimbulkan oleh oknum-oknum orang-orang keturunan pengungsi dari Yaman ini yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Nah, seperti apakah kisahnya? Saya baca saja. Ini yang diturunkan oleh Tirto ya. Sebuah jubah berwarna putih menutupi tubuh Husain Ali Al-Habsyi. Husain Ali Al-Habsyi jelas dari marganya ada Habib. Sebuah jubah berwarna putih menutupi tubuh Habib Husain Ali Al-Habsyi. Dengan kopiah di kepala dan selembar sajadah hijau mengalungi tubuhnya. Husain berjalan pelan menuju pintu keluar lembaga permasyarakatan atau lapas 1 Lowokwaru, Malang. Husain mendekam di penjara selama 10 tahun. Sesampainya di luar lapas, Ibunda Husain, Musnah binti Umar bin Syekh Abu Bakar, langsung menghujani dengan ciuman. Selain sang ibu, sejumlah saudara dan rekan juga turut menyambut laki-laki yang sempat menempuh studi di Universitas Riyadh, Arab Saudi itu. Abdul Qadir Ali Al-Habsyi adalah salah satunya. Seperti Husain, Abdul Qadir juga pernah hidup di balik jeruji penjara. Dia mendekam di sana selama 9 tahun dan bebas pada 1994. Husain dan Abdul Qadir adalah saudara kandung. Ayah mereka bernama Ali bin Alwi Al-Habsyi. Nama Al-Habsyi menandakan mereka adalah Habib klan Ba'alawi. Selain segaris keturunan, Husain dan Abdul Qadir juga sama-sama dijebloskan ke penjara karena dituduh terlibat dalam pengeboman Candi Borobudur yang terjadi pada 21 Januari 1985, tepatnya sekitar 40 tahun yang lalu. 9 bom meledak. Ledakan pertama terdengar pada pukul 01.30 dini hari, sedangkan ledakan ke-9 terdengar pada pukul 03.30. 9 stupa dan 2 patung Buddha rusak. Tak terlampau besar, patungnya hancur karena peledak diletakkan di punggung patung. Kemudian atap stupa runtuh dan itu yang merusakkan patung. Kata Pangdam 7 Diponegoro, Maijen Sugiarto, seperti dilansir Kompas pada 22 Januari 1985 yang lalu. Pelaku peledakan Candi Borobudur mulanya sumir hingga bom lainnya meledak persis 47 hari setelahnya. Pada 16 Maret 1985, pemudi ekspres sebuah bus yang sedang berhenti di desa Sumber Kencono, Banyuwangi, Jawa Timur meledak. Ternyata sumber ledakan berasal dari bom yang dibawa Abdul Qadir dan 3 temannya. Bom itu rencananya bakal diledakkan di Bali, namun ia keburu meledak. Seperti senjata makan tuan, 7 orang, termasuk 3 teman Abdul Qadir dilaporkan tewas. Abdul Qadir beruntung. Saat itu dia berada di luar bus. Dia selamat dari ledakan, namun situasi berkata lain.
Melihat bus meledak dengan wajah gugup, Habib Abdul Qadir segera mencari tumpangan. Tapi rencananya gagal karena ia keburu tertangkap masyarakat yang mencurigainya. Ia lalu dibawa ke petugas keamanan. Demikian ditulis oleh Gatra pada 25 Agustus 1997 yang menceritakan kembali proses penangkapan Habib Abdul Qadir tersebut. Abdul Qadir diinterogasi. Habib Hussein diduga terlibat karena Abdul Qadir plus 3 temannya itu adalah anggota Majelis Taklim yang dikelolanya. Mereka pun menangkap Habib Hussein pada 10 November 1988 di Garut, Jawa Barat. Situasi yang pelik dan tidak menguntungkan menyertai Habib Hussein dan Abdul Qadir. Majalah Tempo pada edisi 6 sampai 12 April 1999 dan Kompas 25 Maret 99 melaporkan jaksa penuntut menyatakan Hussein dan kawan-kawan mengebom Borobudur dengan maksud melancarkan balas dendam atas tragedi Tanjung Priok. Tragedi Tanjung Priok merupakan merujuk pada peristiwa yang terjadi pada 19 September 1984 kala aparat dan massa Islam bentrok di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menurut Lembaga Solidaritas untuk Peristiwa Tanjung Priok atau Sontak, sebanyak 400 orang tewas dalam peristiwa itu. Sementara Gatra, edisi 3 April 1999 melaporkan, Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Hussein dengan dakwaan subversi pada sidang 31 Januari 1991. Setelah Orde Baru tumbang, Presiden Habibie memberikan gerasi untuknya sehingga bisa bebas pada 1999. Seperti dilaporkan Tempo edisi 6 sampai 12 April 1999, Hussein mengaku bahwa memang benar dia mengelola majelis taklim. Pengajiannya pun diisi ustadz dari berbagai kalangan, mulai dari NU sampai Muhammadiyah. Namun Hussein secara tegas menolak disebut terlibat dalam pengeboman Borobudur. Menurut Hussein, pengeboman Borobudur digagas seseorang bernama Muhammad Jawad alias Ibrahim alias Kresna. Dia adalah salah satu ustadz di majelis taklim Hussein. Pembicaraan Kresna dengan para anggota majelis taklim diakui Hussein tidak melulu soal keagamaan, tapi juga persoalan termutakhir yang sedang dihadapi umat Islam, termasuk soal tragedi Tanjung Priok. Anak-anak itu terpengaruh, mereka tertarik kepadanya karena memang orangnya jenius. Ternyata dia punya rencana-rencana peledakan yang justru baru saya ketahui setelah terjadi. Adik saya sendiri terkagum-kagum dan ikut dalam peledakan itu, kata Hussein. Abdul Qadir turut mendukung alasan Hussein. Pelakunya itu saya, Hussein itu tak tahu apa-apa. Dia cuma orang yang memegang teguh ajaran agama, ujar Abdul Qadir, seperti dilansir Kompas 25 Maret 1999. Selain itu, Hussein juga tunanetra sejak 29 hari. Mana mungkin orang buta bisa membedakan senang tutul dengan bom, kata Hussein. Menurut Hussein, penangkapannya hanya sebagai dalih bagi pemerintah bahwa mereka sudah menciduk para pelaku. Hussein merasa bahwa dirinya ditangkap karena terlalu keras mengkritik kebijakan Presiden Soeharto. Muhammad Jawad pun sampai sekarang gagal ditangkap dan masih menjadi misteri. Sementara itu Presiden Soeharto kala itu menanggapi ledakan di Borobudur itu dengan mengatakan bahwa para pengebom adalah orang yang tidak memiliki kebanggaan nasional. Karena Borobudur merupakan monumen bangsa yang bahkan telah menjadi warisan budaya dunia. Namun sulit untuk tidak mengaitkan bom Borobudur ini dengan kebijakan politik Presiden Soeharto dan rentetan ledakan yang terjadi selama 1 semester sebelum dan beberapa bulan setelahnya. Hal itu disebutkan dalam Beni Murdani yang belum terungkap tahun 2015 yang disusun oleh Tempo. Kemudian pada 4 Oktober 1984, bom meledak di sejumlah kantor cabang BCA di Jakarta. Bom pertama meledak di kantor BCA cabang Pecenongan, Jakarta Barat. Tidak lama setelah itu, 2 kantor cabang BCA lainnya juga dibom. Keduanya masing-masing terletak di Jalan Gajah Mada dan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Panglima ABRI sekaligus Pangkop Kamtib Beni Murdani
atau LP Murdani bergegas menahan lebih dari 10 orang yang diduga terlibat. Antara lain Melta Haslim, Tasrif Tausikal, Edi Ramli, dan Hasnul Arifin. Mereka dicap sebagai kelompok ekstrim kanan. Selain itu, aparat juga menjebloskan Haji Muhammad Sanusi, Rahmat Basuki, AM Fatwa, dan HR Darsono ke dalam penjara. Keempatnya dikenal sebagai pengagas petisi 50, kelompok yang dianggap sebagai oposan keras rezim Soeharto. Dalam artikelnya di jurnal Southeast Asian Affairs tahun 1987, Leo Suryadinata mengatakan Presiden Soeharto sebenarnya sedang menjalankan strategi untuk mengurangi kekuatan politik Islam dengan menghubungkan serangkaian protes dan bom dengan ketidakstabilan politik dan teror. Padahal menurut Suryadinata, tragedi Tanjung Priok dan insiden pemboman yang terjadi tidak hanya bersifat religius, tapi juga berlatar belakang sosial, ekonomi, dan politik. Jurang yang melebar antara orang miskin dan orang kaya di Jakarta merupakan faktor penting dalam memicu kerusuhan tersebut. Itu sepenggal kisah yang terjadi pada sekitar 40 tahun yang lalu, di mana Candi Borobudur dibom, yang 2 orang terlibat, yang dua-duanya telah dihukum penjara 10 dan 9 tahun penjara dan sudah keluar. Tidaknya itulah keputusan hukum yang sudah diketok palu di sidang pengadilan kala itu. Mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu waspada, khususnya waspada terhadap mereka, orang-orang keturunan pengungsi-pengungsi dari Yaman yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi, sementara sejauh ini belum bisa membuktikan bahwa mereka keturunan Nabi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.